Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan konfigurasi VLAN dan routing statis. Perkenalkan, nama saya Santi Mutiara Kasih. Saya Lenia Siti, saya juga Murjo Yono. Next video selanjutnya. Pengertian VLAN. VLAN adalah jaringan komputer yang menggunakan teknologi nirkabel untuk menghubungkan perangkat dalam area terbatas seperti gedung, kampus, atau area publik. Memanfaatkan gelombang radio. VLAN memungkinkan akses tanpa kabel fisik, memfasilitasi mobilitas dan fleksibilitas dalam komunikasi dan akses internet serta sumber daya bersama. Pelajari lebih lanjut tentang cara kerja, kelebihan dan jenis-jenis VLAN yang umum digunakan di artikel ini. VLAN seperti Wireless LAN Local Area Network. VLAN adalah sebuah jaringan komputer yang menggunakan teknologi fiber melalui gelombang radio untuk menghubungkan perangkat-perangkat komputer dalam suatu area terbatas, seperti dalam suatu gedung, kampus, atau area publik tertentu. Dalam VLAN, data yang dikirim dalam membentuk paket yang berisi lapisan dengan label dan instruksi bersama dengan alamat MAC Media Access Control yang berfungsi menghukum paket lokasi tertentu. Fungsi VLAN. VLAN memiliki beberapa fungsi utama antara lain akses jaringan. Fungsi utama VLAN adalah memberikan akses ke jaringan komputer nirkabel. Pengguna dapat terhubung ke jaringan VLAN secara nirkabel tanpa menggunakan kabel fisik. Hal ini memungkinkan akses yang lebih fleksibel dan mobilitas yang lebih tinggi sehingga pengguna dapat bergerak dengan bebas dalam area jangkauan VLAN dan tetap terhubung ke jaringan. Kelebihan dan kekurangan VLAN. Kelebihan VLAN, pengguna VLAN dapat meningkatkan keamanan karena hanya pengguna dalam VLAN yang sama yang dapat saling berkomunikasi. Kekurangan VLAN, seluruh VLAN akan terkena dampak jika jaringan utama bermasalah. Data yang dikirim secara broadcast terkirim ke semua VLAN. Menggunakan kinerja DHCP tidak mampu mengamankan aliran data. Alat dan bahan VLAN yaitu switch. Langkah-langkah konfigurasi VLAN. 1. Persiapan. Pastikan aplikasi Cisco Packet Tracer sudah terinstall dan dapat dijalankan. 2. Topologi jaringan. 3. Konfigurasi switch. Pertama, klik perangkat switch di Cisco seperti gambar di bawah. 4. Konfigurasi switch. Lalu pilih tab yang tertulis CLI, setelah itu klik box merah seperti di gambar lalu tekan enter. 5. Konfigurasi switch. Setelah itu dilanjutkan konfigurasi secara next pada switch seperti gambar di bawah. 6. Konfigurasi switch. Penjelasan perintah teks seperti VLAN. 1. Enable untuk mengaktifkan switch untuk masuk ke mode wireless. 2. Konfigur terminal atau disingkat menjadi COFT adalah mode konfigurasi perangkat. 3. U adalah untuk mengubah nama perangkat. 4. VLAN 100 untuk membuat no identitas VLAN menjadi VLAN 100. 5. Nama VLAN untuk nama grup jaringan. Nama ini bebas diganti apapun. 7. Konfigurasi switch. Selanjutnya, penjelasan hasil konfigurasi pada VLAN. Setelah diketik slow VLAN lalu disingkat SH VLAN untuk muncul seperti gambar di bawah. 1. Box 01 menunjukkan tabel VLAN pada switch. 2. Box 02 menunjukkan hasil dari konfigurasi untuk membuat identitas VLAN dan nama grup VLAN. 8. Konfigurasi switch. Lalu selanjutnya membuat perkelompokan terhadap PC 0 dan PC 1 menjadi satu grup VLAN, yaitu VLAN 100. Perintah konfigurasi dilanjutkan untuk menjalankan
switch port pada mode akses dengan VLAN ID masing-masing port. 1. Interface file 0/1 untuk melakukan konfigurasi port pada terhubung dengan PC 0. 2. Switch port mode akses untuk mengonfigurasi port file 0/1 menjadi akses. 3. Switch port akses VLAN 100 untuk menginformasi port file 0 enter 2 menjadi akses ke VLAN 100. 4. Interface file 0/2 untuk melakukan konfigurasi port untuk terhubung dengan PC 1. Switch port mode akses untuk mengkonfigurasi port file 0/2 menjadi akses. 6. Switch port akses VLAN 100 untuk mengonfigurasi port file 0/2 menjadi akses ke VLAN 100. 7. Interface file 0/3 untuk melakukan konfigurasi port yang terhubung dengan PC 2. Switch port mode akses untuk mengonfigurasi port file 0/3 menjadi akses. 9. Switch port akses VLAN 200 untuk mengonfigurasi port file 0/3 menjadi akses ke VLAN 200. 10. Interface file 0/4 melakukan konfigurasi port untuk terhubung dengan PC 3. 11. Switch port mode akses untuk mengonfigurasi port file 0/4 menjadi akses. 12. Switch port akses VLAN 200 untuk mengonfigurasi port file 0/4 menjadi akses ke VLAN 200. Konfigurasi switch. Setelah itu menampilkan interface yang terdaftar pada VLAN dengan ketik SH-VLAN. Seperti yang dilihat pada box merah, setiap port telah dibagi ke masing-masing grup jaringan. 10. Konfigurasi komputer screen. Selanjutnya menambahkan alamat IP ke komputer screen VLAN 100, ketik perangkat komputer screen PC 0 di Cisco. Lalu pilih tab yang tertulis desktop. Setelah itu klik IP configuration seperti gambar di bawah. 11. Konfigurasi komputer clean. Setelah itu masukkan IP address dan subnet mask sesuai ketentuan yang diberikan pada sebelumnya. 12. Konfigurasi komputer screen. Konfigurasi di atas berlaku untuk komputer clean PC 1, hanya berbeda IP address yaitu 192.168.0.2 dan subnet mask yaitu 255.255.255.0. 13. Konfigurasi komputer clean. Selanjutnya menambahkan alamat IP ke komputer clean VLAN 200. Klik perangkat komputer clean PC 2 di Cisco, lalu pilih tab yang dituliskan desktop. Setelah itu klik IP konfigurasi seperti gambar di bawah. 14. Konfigurasi komputer clean. Konfigurasi di atas berlaku untuk komputer clean PC 3, hanya berbeda IP address yaitu 192.168.1.2 dan subnet mask 255.255.255.0. 15. Pengujian. Selanjutnya pengujian ke komputer screen yang berbeda dengan grup yang sama yaitu PC 0 dengan PC 1 dan PC 2 dan PC 3. Bisa dilihat pada gambar di berikut. 16. Pengujian. Jika langkah konfigurasinya berhasil, maka akan TTL. Jika belum, maka harus diperhatikan lagi langkah-langkah konfigurasinya. Untuk sekian langkah-langkah keberhasilan. Cara mengkonfigurasi routing statik. Pengertian routing statik adalah sebuah proses untuk meneruskan paket-paket jaringan dari satu jaringan ke jaringan lainnya melalui sebuah network. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengolahan jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Fungsi routing statik: 1. Digunakan pada jaringan cakupannya kecil LAN yang hanya memiliki kurang dari 5 rute.
2. Sebagai backup dari dynamic routing yang tiba-tiba mati. 3. Mentransfer informasi rute dari protokol satu ke protokol lain, routing redistribution. Kekurangan dan kelebihan routing statik. Kelebihan routing statik adalah penghematan bandwidth karena tidak ada bandwidth yang terbuang saat bertukar paket. Kekurangan routing statik. Administrator jaringan harus mengetahui semua informasi tentang router yang terhubung. Alat dan bahan routing statik. 1. Router. 2. PC. 3. Klien. Langkah-langkah konfigurasi routing statik. IP yang digunakan, kamu bisa mengganti IP-nya melalui keinginan dan kebutuhan kamu. Contohnya, 10.5.2.1 F0/0 IP router, 10.5.2.2 F0 IP pada PC 1, 10.5.2.3 F0 PC 2, 11.12.13.1 F1 flash 0 IP pada router, 11.12.13.2 F0 PC 3, 11.12.13.3 F0 PC 4. 1. Langkah pertama, susun dan tentukan IP dari device yang akan digunakan. Terlihat pada gambar di bawah, konfigurasi belum dilakukan karena kabel yang menggunakan device belum berwarna hijau. 2. Langkah kedua, konfigurasi device-nya. Kamu bisa melalui konfigurasi dari device yang mana saja. Di sini saya memulainya dari router. Di bawah ini merupakan konfigurasi router statik. Konfigurasi router atau disebut GUI. 1. Caranya yaitu klik router, masuk tab config, lalu klik flash internet 0/0, masukkan IP-nya, lalu centang on. Caranya yaitu klik router, masuk tab config, lalu klik flash internet 1/0, masukkan IP-nya, centang on. Konfigurasi clean. Caranya yaitu klik clean PC, masuk ke tab desktop, klik IP, masuk konfigurasi, lalu mengkonfigurasi routernya seperti berikut. Lakukan konfigurasi clean lainnya seperti di atas dengan memasukkan IP yang telah ditentukan masing-masing. 3. Langkah ketiga, lakukan tes setelah konfigurasi selesai dilakukan. Coba tes apakah semua device sudah terkoneksi dengan benar atau belum. Tes ping, klik clean, masuk ke tab desktop, ping IP. Jika berhasil, maka hasilnya akan reply. Tes kirim paket, klik add simple PDU P, lalu klik device yang akan mengirim dan menerima paket. Jika berhasil, maka hasilnya akan seperti berikut.